Ini di video keempat kita akan bahas mengenai controller. Ya, setelah sebelumnya kita sudah coba membuat routing atau routing pada aplikasi kita. Ya, silakan teman-teman dibuka kembali hasil yang sudah kita buat dari video sebelumnya. Nah, ini ya. Jadi teman-teman kalau misalkan kita jalankan apa yang sudah kita buat dari video sebelumnya, kita bisa lihat bahwa kita sudah berhasil mengubah URL yang kita tulis menjadi elemen-elemen pada array. Nah, nanti elemen-elemen pada array ini akan kita hubungkan ke controller, method, dan parameter untuk tiap-tiap halamannya. Dan juga kalau misalkan nanti saya tidak menuliskan apapun di URL-nya, contohnya seperti ini, saya enter. Nah, maka ini otomatis akan memanggil controller dan method default. Gitu ya. Jadi yang akan kita lakukan di video kali ini adalah mengubah itu. Oke, jadi silakan teman-teman buka kembali codingannya. Ini hasil yang sudah kita lakukan dari video sebelumnya. Jadi kita akan ubah di bagian kelas app ini di dalam method construct-nya. Ya, saya sembunyikan dulu sidebar-nya. Yang pertama, sebelum kita masuk ke construct-nya, gimana kalau kita bikin dulu property untuk kelas app ini. Property untuk menentukan controller, method, dan parameter default-nya. Jadi di sini kita akan bikin sebuah property yang akses modifier-nya adalah protected ya. Jadi kita bikin protected controller yang default-nya adalah home. Lalu kita bikin juga method default protected method yaitu index ya. Dan yang terakhir kita bikin protected parameternya. Kita tulis aja misalnya params begini. Karena mungkin aja parameternya lebih dari 1 ya. Dan ini kita akan bikin berupa array. Kosong aja karena default-nya nggak ada isinya kan parameternya ini. Oke, sudah ya. Nah, jadi nanti kita pengennya kita punya controller dan method yang default. Gitu. Jadi gimana kalau kita buat dulu sekarang. Kalian buka lagi sidebar-nya. Kita masuk ke controller, kita bikin file baru. Kita save dengan nama yang sama dengan nama kelasnya nanti ya. Misalkan saya mau bikin controllernya namanya home. Ya udah, nama filenya home aja begini. home.php. Oke, di dalamnya kita bikin tag php, lalu kita bikin kelas. Namanya home. Lalu begini. Nah, untuk sementara kita bikinnya sangat sederhana aja ya. Nantinya kelas home ini akan extend ke kelas controller yang ada di core. Ya, tapi untuk sekarang kita biarkan begini aja dulu biar simple ya. Nah, nanti di dalamnya kita bikin method public function index untuk jadi method default-nya. Gini. Jadi nanti ketika kita tidak menuliskan apapun di URL-nya, maka method inilah yang akan dipanggil. Ya, untuk sementara kita tulis saja echo home/index aja ya. Untuk mengetahui bahwa yang dipanggil adalah method index yang ada di dalam controller home atau kelas home. Sudah, di save dulu aja. Kita sembunyikan lagi sidebar-nya, kita masuk kembali ke file app-nya. Nah, kita balik sini. Sekarang kita masuk ke bagian construct-nya. Ini vardam-nya boleh kita hapus saja ya. Oke, perhatikan teman-teman ya. Kita tahu bahwa URL itu akan berisi apapun yang kita ketikkan di dalam URL-nya. Kita bisa tahu kalau kita tulis home/index, maka home ini pasti controller, index ini pasti method. Oke? Nah, jadi saya bisa tulis begini. Kita cek dulu, ada nggak sebuah file di dalam folder controller, ini ya, yang namanya ini sesuai dengan nama yang kita tulis di sini. Ada nggak filenya? Nah, bisa kita cek gini. If file underscore exist, gitu ya. Filenya exist nggak? Gitu ya. Di mana? Di dalam folder controller. Jadi kita arahkan ke sana. Ingat kita sekarang lagi ada di index di sini. Kan file yang diakses itu pasti index kan? Jadi kita keluar dulu, lalu masuk ke app, masuk ke controller. Jadi gini, // keluar, masuk ke folder app, lalu masuk ke folder controllers. Begini ya. Lalu kita gabung dengan ini, titik dengan $URL index ke berapa? Yang ini. Nah, ini kan pasti elemen pertama di array-nya kan? Kita ambil aja indeks ke 0. Gitu. Jadi ambil indeks ke 0, dapetin home-nya tuh. Ya. Terus kita gabung lagi dengan .php. Gitu. Jadi ini istilahnya ada nggak file yang namanya home.php di dalam folder controllers ini. Kalau ada, kita timpa.
controller yang ini jadi controller yang baru. Jadi this, ya akan ngambil ini pakai this ya. This controller diisi dengan apa? URL ke 0. Gitu. Itu kalau misalnya kita tulis about misalkan gini. Nah, berarti about ini akan menjadi controller yang baru. Begitu. Oke. Lalu setelah itu kita hilangkan controllernya dari elemen array-nya. Jadi kita bisa gini, unset URL ke 0. Gitu. Oke. Nah, ini buat apa? Nanti supaya kita bisa ngambil parameternya. Atau gini deh, kalau misalkan kalian bingung, ini saya hapus dulu ya. Saya hapus, misalkan di sini saya vardam URL-nya. Ini contoh aja ya. Nanti ini dihapus lagi. Coba ini kita save dulu, kita kembali ke sini, kita tulis home, misalkan ya index. Nah, ini kita kirim parameternya, misalkan 1, 2, gitu. Nah, ini kan. Ini sudah kita jadikan sebagai controller. Nah, sekarang kita hapus. Kita kasih unset aja di sini. Unset URL ke 0. Nanti harusnya home ini hilang. Coba kita refresh ya. Tuh, hilang. Oke. Sudah. Kita sudah berhasil ngambil controllernya. Kalau filenya ada. Kalau filenya nggak ada, misalkan saya kasih ini about. Tuh, kalau nggak ada, nggak tampil ya array-nya, maka controllernya tetap yang kita pakai adalah controller default, yaitu home. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan. Kita udah tahu sekarang controllernya apa begitu ya dari sini. Sekarang kita panggil controllernya. Kita require once. Ya ini sebetulnya mau pakai require boleh, mau pakai include juga boleh ya. Apa yang kita require? Kita ambil si controllernya tadi, // app controllers. Gini, lalu sekarang kita gabungin dengan this controller. Itu kan udah baru ya controllernya. Gabungin dengan .php. Kita panggil, baru kita instansiasi. This controller diisi dengan new, kita timpa dengan instannya this controller. Gitu ya. Jadi sekarang kelasnya diinstansiasi. Kenapa? Supaya kita bisa manggil metodenya nanti. Jadi ini untuk controller, atau kalau mau kalian kasih komentar boleh ya, ini controller. Sekarang kita bikin untuk metodenya. Oke, untuk metodenya gimana? Kita cek dulu. If isSet metodenya, jadi metode itu ada di URL index ke 1 ya. Gini, URL 1. Ada nggak ditulis di sini gitu? Kan mungkin aja yang kalian tulis hanya controllernya aja. Jadi kalau kosong, gini. Oh ini masih yang ini ya. Kita komentari dulu deh. Nih kalau saya tulis begini, ini artinya kan yang diambil controller default dan method default, home index. Kalau saya tulis controllernya about, gini. Kalau saya enter, ini harusnya bisa jalan. Karena yang diambil nanti metodenya metode default juga. Gitu. Jadi kalau kosong nggak apa-apa. Yang diambil tetap metode default. Ya, makanya kita cek di sini. Kalau kosong tetap pakai metode default, tapi kalau isSet, kalau ada, nah kita cek dulu. Metodenya ada nggak di dalam controllernya? Jangan-jangan nggak ada. If method exists, ya, ini kita cek di dalam sebuah objek itu yang udah di instance ini kan, ada nggak metodenya? Jadi saya nulisnya gini. Dari controllernya, gitu, ada nggak metodenya? URL 1, gitu. Siapa tahu controllernya ada, metodenya nggak ada. Tapi kalau ada, kita timpa. This method diisi dengan URL 1, gitu. Lalu kita unset lagi URL 1 begini. Jadi sisanya hanya parameternya aja. Kalau ada itu pun ya. Udah, jadi metodenya udah dapat. Tinggal terakhir kita kelola parameternya. Kita kelola parameternya. Parameter itu kan data yang dikirim di sini ya. Jadi kalau saya tulis about page 10, 20. Nah ini artinya ini controller about, ini method page, ini parameternya. Kalau kosong boleh nggak? Boleh ya, nggak ada masalah. Tapi kalau ada, ya akan kita kelola. Gitu. Oke, cara ngambilnya gimana? Kita cek dulu, ada nggak parameternya? If tidak empty, array-nya, gini ya. Ini udah kita hilangin. Tetap masih, oh ini sorry, bukan unsert ya, ini unset. Kalau udah kita hilangin masih tetap ada, nah kemungkinan itu adalah
parameternya. Coba kita vardam URL-nya dulu. Gini, kita cek ya, saya enter. Ada about, ada page, ada 10, 20. Ini kenapa nggak hilang? Harusnya kan hilang udah di unset. Nih, ini nggak hilang karena saya nggak punya controller about dan method page. Saya nggak punya. Coba kita bikin dulu ya. Kalian boleh buka lagi controller, kita bikin file baru. Save dengan nama apa? About.php. Kita bikin nama kelasnya about. Lalu metodenya apa tadi? Page ya. Ini cuma nyoba aja nih. Kita echo bahwa ini adalah controller about method page. Save dulu, kita kembali ke sini, kita refresh. Tuh, sekarang hilang. Berarti benar ada nih. Kalau saya masuk ke home, index, enter, nah sama. Home dan indexnya nggak ada juga. Karena apa? Karena kita punya controller home dan method index. Nah, sekarang kita mau ambil datanya. Nah, ini caranya adalah dengan menggunakan fungsi yang namanya array underscore values ya dari URL. Nanti ini kita akan masukkan ke sini, ke paramsnya. Ya, jadi kita bisa tulis $this params diisi dengan array values URL. Ini kita hapus saja. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi sekarang kita sudah punya controller, kita sudah punya method, dan kita sudah punya parameter. Sudah ya, tinggal ini yang terakhir nih, ini yang penting. Jalankan controller dan method. Serta kirimkan params jika ada. Gitu. Ini menggunakan sebuah function yang namanya ini. Call underscore user underscore func underscore array. Nah, ini untuk ngejalanin controller dan method serta mengirimkan parameter. Ya, yang pertama, kita jalanin functionnya dulu. Ini untuk nulis controller dan method. Kalian boleh pakai array di sini. Kurung siku ya. Kita tulis $this controller, koma, $this method buat jalanin metodnya. Lalu paramnya, ini kita ganti pakai $this. Ini ya. $this lalu apa? Params. Itu, sudah selesai. Nah, sekarang ini kita sudah menjalankan nih controller, method, serta parameternya kalau ada. Oke, kita coba ya. Balik ke sini, kita ke halaman publiknya dulu, kosong aja. Ini artinya defaultnya kita manggil home index. Coba enter. Tuh, betul ya. Kita manggil home index karena kita punya. Di sini home, lalu index. Nah, gimana kalau misalnya controllernya nggak ada? Kalau saya enter, tuh tetap manggilnya home index karena itu default. Sekarang kalau misalkan saya panggil controller yang ada, tapi metodenya nggak ada, tetap manggilnya metode defaultnya. Sekarang kita panggil yang apa kita punya? About tadi ya. About aja. Kalau about aja saya pencet enter, error. Coba kenapa teman-teman? Padahal kita kan punya about ya. Tuh, kita punya about. Tapi masalahnya kita nggak punya metode defaultnya gitu. Karena metode defaultnya adalah index. Yang kita punya adalah page. Tuh. Jadi pastikan nanti ketika kalian membuat metode, itu ada metode defaultnya. Public function index. Gitu, ini echo about index. Gitu. Kita lihat, kita refresh. Page ada ya. Kalau kosong, masuknya ke index. Kalau nggak ada, masuknya ke index juga karena dia default. Begitu teman-teman ya. Dan yang terakhir, kalau misalkan kita kirimkan data di sini, misalkan index, terus apa gitu ya, kita akan coba tangkap datanya. Caranya gini, misalnya kita pakai di about aja ya. Saya nulis gini, halo, nama saya Sandika gitu misalnya ya. Saya adalah seorang dosen, misalkan gitu. Ini kalau saya jalanin, kan gini ya. Nah, sekarang saya pengen tampilnya Sandika dan dosen ini sesuai dengan apa yang saya tuliskan di parameternya. Misalkan Eric gamer gitu. Kalau saya pencet enter, nah ini berubah. Eric dan gamer. Gimana caranya? Tinggal kita masukin sebagai parameter gitu ya. Jadi yang pertama misalkan ini adalah nama, yang kedua adalah pekerjaan. Tinggal kita ganti aja di sini. Oh, ini pakai kutip 2 aja deh.
supaya bisa pakai variabel ya. Ini saya ganti jadi dolar nama, yang ini saya ganti jadi dolar pekerjaan. Kita coba save, balik ke sini, refresh. Tuh, berubah ya. Cuman ini masalahnya sekarang kalau kosong justru error. Karena dia harus ada nih. Nah, makanya kita kasih aja parameter default di sini. Ini Sandika, misalnya. Pekerjaannya dosen. Gitu. Jadi kalau kosong, diambil yang default. Tapi kalau ada isinya, jadi berubah ya. Begitu teman-teman ya. Jadi ini adalah cara kita membuat controller dan method default. Nah, nanti ke depannya tentu saja kita nggak nulis langsung echo seperti ini ya. Tapi yang akan kita lakukan adalah di dalam controllernya kita akan memilih view mana yang mau ditampilkan. Dan itu akan kita bahas di video berikutnya.